membangun bukan dalam arti membangun bisnis saja, tapi berbagai macam, termasuk kali awal membangun musola atau masjid yang ada sampai hari ini berdiri kukuh. Dulu kita sama-sama urunan 1.500.000 kali sekian ratus wali pada saat itu, dan ada 2 tahap. Tapi setelah itu banyak dicari lesnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah masjid itu terbangun sampai hari ini, tempat anak-anak mengerjakan ibadah dan kegiatan rutinitas sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, hari ini begitu masuk semua berdiri. Saya kaget melihat itu. Selamat datang kepada Bapak Bupati Lombok Tengah. Kalau Bupati itu begitu selesai disebut mantan Bupati. Kepala sekolah begitu selesai disebut mantan kepala sekolah. Begitu selesai jadi gubernur disebut mantan gubernur dan disebut mantan presiden. Mantan Kapolres, mantan Dandim, tapi kita tidak pernah mendengar mantan tuan guru dan mantan ustaz. Dan menyebut mantan guru itu hukumnya haram. Siapa itu? Itu guru saya waktu SMA atau waktu aliyah. Jangan bilang mantan guru, nanti barokah itu tidak ada. Jadi yang tidak boleh itu mantan guru, mantan mertua, dan bekas masjid. Kenapa mantan mertua tidak boleh? Karena ada aliran darah dari orang tua mereka, si istri ini, sampai kita mempunyai anak dan cucu. Siapa itu? Itu mertua saya dari nyonya saya nomor 2, bisa. Iya. Atau dari nyonya saya sudah saya lepas. Kenapa tidak boleh disebut mantan guru? Karena kita mendapatkan ilmu mengenal alif sampai ya dan a sampai z itu dari guru. Maka tidak boleh, haram hukumnya menyebut mantan guru. Kenapa tidak boleh menyebut bekas masjid? Karena amal orang-orang telah beramal. Itu genteng dapat dari mana? Itu genteng masjid Nurul Iman saya pindahkan ke sini, baru benar. Maka bekas masjid, bekas guru itu tidak boleh. Itulah begitu anak-anak harus dimuliakan. Saya pernah membaca ketika Rasul menerima perintah wahyu sholat. Tuhan memerintahkan kepada Rasulullah, hai Muhammad, kamu segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan 3 hal. Pertama, muliakanlah orang tuamu, al-walid. Kedua, muliakanlah al-alim, orang yang berilmu. Nah, ini guru. Ini kalau mau dapat berkah. Saya ini anak seorang petani. Kecil saya kelas 1 SD, pulang sekolah karena tidak ada dimakan, saya cari ubi sampai tangan. Memang ada saja penyebabnya dia maju. Kelas 1 SD, pulang sekolah karena tidak ada yang dimakan, sampai tangan saya ini kena campur nyari ubi. Namun ini proses panjang. Lama saya jadi tukang pikul. Lama sekali. Oh, dan ke kiri ke kanan. Karena kondisi dan keadaan.
Tapi maaf anak-anakku yang saya banggakan, izin sombong ini. Pak guru, kita mau sombong aja harus izin. Izin sombong belum pernah gagal. Nyalon jadi DPR langsung jadi pimpinan DPR, langsung pimpinan lembaga. Nyalon jadi pimpinan komisi, nyalon jadi wakil bupati, langsung jadi wakil bupati, nyalon jadi bupati, langsung jadi bupati. Apa rumusnya yang tadi itu? Wah, gaji 37 juta sebulan. Setiap 3 bulan setengah saya dapat 49 juta. Setiap 3 bulan setengah. Setiap bulan 37 juta. 3 bulan setengah 49 juta. Setiap tahun tidak pernah kurang dari 6 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Saya berhenti dalam hitungan bulan. Saya hanya jadi pimpinan komisi di DPR provinsi itu 7 bulan. Saya gaji 37 juta 1 bulan, dapat aspirasi reses 49 juta per 3 bulan setengah. Setiap tahun tidak pernah kurang dari 6 miliar. Saya berhenti dalam hitungan 7 bulan dan mencalonkan diri menjadi wakil bupati dan dapat. Alhamdulillah. Kalau tidak dapat tidak boleh kembali. Kalau tidak dapat, tapi saya dapat. Saya berpikir kalau tidak dapat ini pasti jual pentol lagi. Iya. Anak seorang kepala dusun, seorang petani, pulang sekolah dikejar anjing demi celana robek. Saya ini sedang dibuatkan film oleh teman-teman guru dan ibu guru yang mulia. Judulnya Tejo. Kisah dari konektor, kisah dari hobi, kisah pelihara kambing, kisah menjadi juru ukur, surveyor, kisah sampai menjadi bupati, dilantik langsung ke makam orang tua saya. Itu panjang perjalanan. Nah, anak-anakku yang saya banggakan. Ketiga, hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan Hamilul Quran. Para pecinta Al-Quran, di sanalah para tuan guru, para alim. Maka di goresan tangan guru itu ada barokah. Dengan tidak sengaja dan diperintah oleh orang tua pun, ketika ketemu guru itu hukumnya wajib menjun tangan. Karena di goresan tangan orang tua, di goresan tangan guru ada barokah. Saya izin Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, hanya buang air saja saya tidak salaman sama orang tua saya. Kita main perempuan. Makan saya salaman. Iya. Tidur saya salaman. Apalagi mau keluar-luar, nggak ada. Saya malas sekolah itu kalau belum salaman dengan orang tua saya tidak masuk. Ini adik-adik bisa sebagai contoh, ada anak kita sekarang di angkatan kedua Akpol, Pak Guru. Ini anak seorang politisi, orang tuanya honor, dia masuk Akpol itu tanpa apa-apa, kilat akademi kepolisian, dan pada saatnya dia jadi jenderal. Dia tidak masuk sekolah itu kalau dia belum salaman sama ibu. Ini dekat ini, di baratnya jago. Saya pelajari anak itu.
dan puasanya Senin Kamis. Iya. Dia datang orang tuanya saya, ini anak saya belum masuk. Saya tidak habis, hanya saya memberikan kepada lu gila. Tahun ini saja yang daftar ada 9.700 di seluruh Indonesia. Yang dicari hanya 300. Kota ITB hanya 3 orang di seluruh penjuru ITB. Artinya betapa sulit mencetak calon-calon jenderal. Dan anak ini, ibu guru yang semulia, lulus. Anak seorang Pol PP Ono, kalau saya masuk ke rumahnya sendiri, tidak. Maka harus merubah mindset kita. Betapa goresan tangan orang tua dan guru itu ada barokah. Maaf, saya mungkin karena tidak ada tangan saya, kalau ketemu sama Ibu Dodo langsung menangis, karena mungkin dia tanda dari tangan saya cium tangan. Bupati ya, saya cari guru-guru saya waktu saya sampai